dalam pemberantasan korupsi. Di Subianto begitu geram Bukan dugaan korupsi pada proyek sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Korupsi sering terlihat seperti masalah yang besar, jauh dari kehidupan sehari-hari. Seolah-olah hanya terjadi di ruang rapat, kantor pemerintahan, atau muncul di berita-berita nasional. Padahal kenyataannya, korupsi bisa tumbuh dari hal-hal kecil yang sangat dekat dengan kita. Dari kebiasaan yang dianggap sepele, dari sikap yang tidak jujur yang dibiarkan, hingga akhirnya menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Saya, Emisan Ramadan, dengan NIM 2410242041 ingin membahas tentang Hari Anti Korupsi Sedunia serta pentingnya membangun sikap anti korupsi sejak dini. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Aprima Dedi SS MPD. Ketika perilaku seperti ini mulai dianggap biasa, dampaknya tidak hanya berhenti pada satu orang. Perlahan, efeknya menyebar ke banyak sektor kehidupan. Dalam dunia pendidikan misalnya, korupsi bisa membuat fasilitas belajar menjadi tidak merata. Bantuan tidak tepat sasaran dan kualitas pendidikan menurun. Padahal, pendidikan adalah fondasi utama untuk membangun generasi yang lebih baik. Hal yang sama juga terjadi di sektor kesehatan. Korupsi dapat menyebabkan pelayanan menjadi tidak maksimal, ketersediaan obat yang terbatas, dan fasilitas kesehatan yang tidak berkembang sebagaimana mestinya. Pada akhirnya, masyarakat kecil yang paling merasa dampaknya, mereka yang seharusnya mendapat pelayanan yang terbaik justru harus berjuang lebih keras karena sistem yang tidak berjalan dengan jujur. Di bidang pembangunan, korupsi sering terlihat dari hasil yang tidak sesuai dengan anggaran, jalan cepat rusak, bangunan tidak bertahan lama, dan proyek yang seharusnya bermanfaat justru menimbulkan masalah baru. Semua ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum. Hukum memang penting, tetapi pencegahan jauh lebih penting. Pencegahan dimulai dari pembentukan karakter dan kebiasaan, dari sikap jujur, bertanggung jawab, dan berani menolak hal yang salah, meskipun terlihat kecil. Sebagai generasi muda, peran kita sangat besar, contohnya ialah sebagai calon pemimpin, pengambilan keputusan, dan penggerak perubahan di masa depan. Jika sekarang kita sudah terbiasa bersikap jujur dalam hal-hal sederhana, seperti mengerjakan tugas dengan usaha kita sendiri, tidak memanipulasi data, dan memegang amanah dalam organisasi, maka nilai-nilai itu akan terbawa hingga nanti kita berada di posisi yang lebih besar. Di era digital seperti sekarang ini, sebenarnya peluang untuk mencegah korupsi semakin terbuka. Transparansi bisa ditingkatkan melalui teknologi, pengawasan yang bisa dilakukan lebih luas, dan informasi bisa diakses dengan lebih mudah. Namun, semua itu tidak akan berarti apa-apa jika mentalitas manusianya masih sama. Teknologi hanyalah alat, seperti integritas tetap menjadi kunci utamanya. Bayangkan jika integritas menjadi budaya. Bayangkan jika kejujuran bukan lagi hal yang langka, tapi sesuatu yang di ujung tinggi. Anggaran bisa digunakan sebagai mestinya. Pelayanan publik berjalan lebih baik dan kepercayaan masyarakat bisa tumbuh kembali. Ini bukan sekadar harapan, tapi tujuan yang bisa dicapai untuk semua pihak maupun berkomitmen. Hari Anti Korupsi Sedunia harusnya menjadi pengingat bahwa perubahan tidak harus dimulai dari hal besar. Perubahan bisa dimulai dari diri sendiri, dan jika generasi mudanya menjunjung integritas, maka bangsa ini akan berdiri kuat. Namun, jika ketidakjujuran terus dibiarkan, maka dampaknya akan kita rasakan bersama. Korupsi juga punya efek jangka panjang yang sering tidak terlihat. Salah satunya ialah hilangnya kepercayaan generasi muda terhadap sistem. Ketika terlalu sering melihat ketidakadilan, banyak anak muda yang akhirnya berpikir bahwa berbuat jujur itu tidak ada gunanya. Pemikiran seperti ini yang sangat berbahaya karena dapat mematikan semangat untuk berkontribusi secara positif.
Korupsi juga membuat orang-orang yang sebenarnya berkompeten menjadi tersingkir. Ketika sebuah posisi atau kesempatan tidak lagi ditentukan oleh kemampuan, tetapi oleh kedekatan atau imbalan, maka kualitas sumber daya manusia akan menurun. Dalam jangka panjang, ini membuat suatu negara sulit bersaing dan sulit berkembang meskipun memiliki potensi yang besar. Hal lainnya yang jarang disadari adalah bahwa korupsi dapat menciptakan ketimpangan sosial yang semakin lebar. Orang yang punya akses dan kekuasaan akan semakin diuntungkan, sementara masyarakat yang berada di bawah justru semakin tertinggal. Ketimpangan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kesempatan, pendidikan, dan kualitas hidup. Karena itu, pendidikan anti korupsi menjadi sangat penting, bukan hanya lewat mata atau pelajaran seminar, tetapi melalui contohnya. Ketika kita melihat pemimpin yang jujur, dosen yang adil, atau pengurus organisasi yang bertanggung jawab, nilai anti korupsi akan jauh lebih mudah diteladani dan daripada sekadar teori saja. Di lingkungan kampus dan sekolah, penerapan nilai anti korupsi bisa dimulai dari hal sederhana. Misalnya sistem penilaian yang transparan, pengelolaan dana organisasi yang terbuka, serta budaya diskusi yang menghargai kejujuran. Lingkungan seperti ini akan membentuk karakter yang kuat dan terbiasa dengan akuntabilitas. Tidak kalah pentingnya, keberanian untuk bersikap kritis juga merupakan bagian dari sikap anti korupsi. Bersikap kritis bukan berarti mencari kesalahan, tetapi berani bertanya ketika ada hal yang tidak jelas. Budaya bertanya dan berdiskusi justru membantu mencegah penyimpangan sejak awal. Di tengah tantangan tersebut, peran media dan teknologi juga sangat besar. Media dapat menjadi alat kontrol sosial, sementara teknologi bisa membuka akses informasi yang lebih luas. Namun, semua itu harus digunakan secara bertanggung jawab. Informasi yang benar dan sikap yang bijak akan memperkuat gerakan anti korupsi, bukan justru menimbulkan kebingungan atau hoax. Pada akhirnya, membangun budaya anti korupsi adalah proses yang panjang. Tidak ada hasil yang instan, tetapi setiap langkah kecil tetap berarti. Setiap sikap yang jujur, setiap penolakan terhadap kecurangan, dan setiap keputusan yang diambil dengan integritas adalah bagian dari perubahan besar yang sedang dibangun. Hari anti korupsi sedunia seharusnya tidak hanya menjadi peringatan tahunan, tetapi menjadi pengingat sehari-hari. Pengingat bahwa integritas adalah pilihan, dan pilihan itu harus diambil secara terus-menerus, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Semoga melalui pidato ini kesadaran untuk menolak korupsi semakin tumbuh, tidak hanya dalam wacana, tapi juga dalam tindakan nyata. Karena Indonesia yang bersih dan adil bukan hanya harapan, melainkan tanggung jawab dan kerja sama. Sekian dari pidato singkat saya. Sebelum menutup ini, mari kita saksikan video berikut tentang anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu,
Mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.